Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali antara saya dan mahasiswa IMISNU yang tahun ini menempuh TOEFL Preparation Course sebagai syarat untuk mendaftar sidang skripsi ke depannya. Ya, session sebelumnya kita sudah membahas terkait TOEFL secara general, strateginya secara umum seperti apa itu TOEFL, ada berapa sections yang harus dikerjakan dalam TOEFL test. Ya, dan hari ini adalah sesi ke-3 dan 4, di mana kita akan membahas tentang section 1, listening. Nanti kita akan bahas terkait dengan tips, strategi gimana mengerjakan TOEFL section dalam khususnya listening. Ya. Jadi listening merupakan the first section of book paper TOEFL test. Jadi yang pertama akan dikerjakan dalam mengerjakan tes TOEFL khususnya yang paper based adalah listening. Listening terdiri dari 50 soal, waktu pengerjaannya 35 menit. Kemudian dalam listening ini, para test taker itu akan diminta untuk mendengarkan audio, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan apa yang didengar dari audio. Nah, dalam listening ini, recording is only played once. Jadi hanya akan diputar sekali, dan apa yang kita dengarkan dalam audio itu tidak akan muncul atau tidak akan tertulis dalam textbook. Jadi yang tertulis dalam lembar soal hanyalah pilihan ganda A, B, C, D untuk masing-masing nomor soal. Dalam listening dibagi menjadi 3 part, yaitu part A, part B, part C. Part A itu short dialogues, part B itu long conversations, kemudian yang part C itu long talks. Yang part A, short dialogues, adalah two-line dialogue between two speakers. Jadi hanya akan ada percakapan singkat sekali. Jadi pembicara pertama hanya akan mengucapkan satu statement, kemudian pembicara kedua juga satu statement. Jadi hanya akan ada 2 baris gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bunyi narator yang akan menyampaikan atau mengucapkan pertanyaan terkait dengan dialog. Dalam part A akan ada 30 soal yang bersumber dari 30 short dialogue. Jadi satu short dialogue akan diikuti satu pertanyaan. Kemudian yang part B, long conversations, itu akan ada percakapan antara 2 orang, tapi memang durasinya lebih lama. Jadi percakapannya lebih panjang, sekitar 60-90 detik. Topiknya terkait dengan topik obrolan biasanya mahasiswa. Dan yang part C, long talks, ini akan ada ceramah atau perkuliahan begitu yang disampaikan oleh mungkin seorang profesor dalam mata kuliah tertentu. Durasi ceramahnya itu sekitar 60-90 detik. Masing-masing ceramah itu diikuti oleh sejumlah nomor pertanyaan pilihan ganda. Dalam part C ini akan ada 3 lectures atau 3 ceramah atau 3 perkuliahan ya, yang diikuti total nomornya 11-13. Jadi masing-masing satu perkuliahan diikuti sekitar 4-5 pertanyaan. Untuk strategi secara umum dalam mengerjakan listening dalam TOEFL test adalah be familiar with the directions. Semua petunjuk section dalam TOEFL test itu akan sama. Misalnya dalam hal ini kita bahas adalah paper based test, jadi petunjuknya akan sama. Kalau kita pernah mengerjakan tes TOEFL, berarti kita sebetulnya harus sudah familiar gitu dengan petunjuk-petunjuknya, dan
tidak perlu lagi untuk kita baca atau kita perhatikan, karena akan lumayan mengurangi waktu lah. Jadi dengan kita mengabaikan petunjuknya dengan catatan memang kita sudah paham, insya Allah kita bisa saving waktu lah sekian menit, sekian detik itu lumayan. Yang berikutnya adalah listen carefully to the conversations. Ya, tentu saja kita harus fokus mendengarkan apa yang diputar dalam audio. Know where easier and more difficult questions are generally found. Biasanya pertanyaan-pertanyaan dalam TOEFL itu berangkat dari yang paling mudah menuju sedang, kemudian menuju paling sulit. Kalau dalam hal listening, part A itu merupakan bagian yang paling mudah. Karena apa? Ya karena satu percakapan sederhana langsung diikuti oleh satu pertanyaan. Beda dengan yang part B dengan part C, nanti akan ada percakapan panjang, selesai dulu baru kita dibacakan sekitar 4-5 soal. Jadi memang agak tingkatannya lebih sulit dibandingkan part A. Maka dari itu, strategi yang harus pertama kita lakukan adalah sebisa mungkin 30 soal dalam part A itu kita banyak betulnya gitu ya. Paling tidak kan sudah sedikit aman lah kalau kita sudah menabung jumlah jawaban betul di part A. Kemudian be familiar with the pacing of the test. Dalam mengerjakan satu soal tes listening itu waktu maksimalnya ada 12 detik. Jadi lewat dari 12 detik berarti kita harus sudah konsentrasi ke pertanyaan nomor berikutnya atau percakapan nomor berikutnya. Maka dari itu sebelum 12 detik berakhir, sebisa mungkin kita sudah selesai mengerjakan nomor terkait gitu ya. Never leave any answers blank. Jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Sekalipun kita tidak tahu jawabannya A, B, C, D gitu, harus diisi, tetap diisi. Karena tidak ada penalti dalam TOEFL test. Jadi jawaban salah tidak akan mengurangi jawaban yang betul atau skor jawaban yang betul. Jadi sebisa mungkin harus diisi semua jawaban penuh. Kemudian use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Maksudnya, ketika kita selesai mengerjakan soal nomor 2, sebelum 12 detik ini berakhir, misalnya mengerjakan soal nomor 2, di detik keempat kita sudah bisa memilih jawabannya B. Berarti masih ada 8 detik tersisa, kita melirik ke jawaban soal nomor berikutnya. Jadi kita minimal bisa mengantisipasi pertanyaan yang akan muncul dari nomor tersebut dengan melirik jawabannya terlebih dahulu. Nah, kita sekarang langsung fokus ke listening part A. Short dialogues are found in part A. Ya, tadi seperti yang saya bilang bahwa part A itu memang isinya percakapan sederhana langsung diikuti satu soal. Jumlah percakapannya adalah 30, pertanyaannya totalnya juga 30. Jadi satu percakapan singkat langsung satu nomor. Percakapannya itu sendiri berisi hanya 2-line dialogue. Jadi pembicara pertama mengucapkan satu statement, pembicara kedua mengucapkan satu statement. Setelah itu langsung diikuti pertanyaan yang disampaikan oleh narator, kemudian diikuti kita disuruh memilih satu dari 4 opsi jawaban. Kemudian after listening to the dialogue, ya setelah kita mendengarkan sampai narator bilang pertanyaannya apa, ya langsung saja kita jawab supaya tidak menghabiskan waktu yang sekian detik itu sangat berharga di listening. Ini ada contoh percakapan sederhana untuk part A ya. Jadi misalkan di soal hanya akan muncul ini. Next month isn't a good time for the trip. Sampai yang di she's curious. Jadi yang di soal hanya akan muncul pilihannya ini. Misal nomor 1 A, B, C, D. Dalam listening kita akan mendengarkan ini. Percakapan antara laki-laki, perempuan masing-masing mengucapkan satu statement. Kemudian narator akan mengucapkan pertanyaannya. What does the woman mean? Nah, karena the woman, pembicara kedua itu mengucapkan why not next month. Jadi kita disuruh mencari kata-kata atau kalimat yang maknanya sama dengan ini. Nah, kalimat yang pembicara kedua ini bermakna sama dengan she suggests
taking the trip next month. Ya, jadi pilihannya adalah C. Ya. Ini tahapan atau prosedur yang harus dilakukan dalam mengerjakan soal short dialogue. Yang pertama, focus on the second line. Jadi perhatikan apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Karena biasanya sebagian besar dalam part A itu pertanyaan itu terkait dengan isi apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Bisa dalam bentuk restatement, jadi pengulangan. Jadi pertanyaan itu akan kita diminta mencari kalimat atau kata lain yang maknanya sama dengan apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Gitu ya. Nah, apa yang muncul dalam pertanyaan itu biasanya berbentuk certain structures and expressions. Contohnya dalam bentuk pasif. Ketika pasif biasanya kita diminta mencari jawaban yang maknanya sama, bisa saja jawabannya berbentuk kalimat aktif. Atau sebaliknya begitu ya. Kemudian ada negative wishes conditions, ada functional expressions, contohnya ada kalimat pembicara pertama bilang, makanan ini enak sekali. Kemudian pembicara kedua bilang, I'll say, misalkan pembicara kedua bilang begitu. I'll say itu maknanya agree. Jadi pembicara kedua ini setuju atau sepakat sekata dengan ucapan dari pembicara pertama. Gitu ya. Jadi nanti misalnya pertanyaannya apa, what does the man say? Oh, berarti nanti maksudnya adalah laki-laki itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh pembicara pertama. Gitu ya. Kemudian nanti uncertainty dan lain sebagainya. Ada idiomatic expressions, maksudnya contoh begini. Ada kata call. Call itu artinya kan memanggil. Tapi ketika dia sudah berpasangan dengan ada two part verbs ya. Jadi berpasangan dengan kata yang lain, contohnya off. Call off itu artinya sudah bukan memanggil, tapi cancel, menunda atau membatalkan begitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang nanti arahnya kita suruh memaknai kata-kata yang berbentuk idiomatic expressions. Nanti lebih detail kita akan bahas di masing-masing skills. Keep in mind that these questions generally progress from easy to difficult. Jadi memang pertanyaan ya tadi berangkat dari yang mudah, sedang, sulit. Read the answers and choose the best one to each question. Ya tentu saja kita suruh membaca dulu pilihan-pilihannya, kemudian nanti baru kita memilih. Nah, even if you don't understand the complete conversation, you can still find the correct answer. Nah ini, sekalipun kita tidak paham betul apa yang diucapkan oleh pembicara, biasanya kita masih bisa menjawab atau memilih jawaban yang betul dengan trik-trik yang nanti kita akan bahas di masing-masing skill tadi. Kita lanjut. Ya, ini strategies part A short dialogue. Jadi ada sekitar 27 skills yang harus kita kuasai yang akan menjadi strategi kita dalam mengerjakan short dialogue. Ya, yang pertama bisa sambil membuka bukunya ya, buku atau modul yang sudah teman-teman bawa. Jadi yang pertama adalah focus on the second line. Kalau di buku silakan dibuka halaman 8. Ya. Sebagian besar di soal part A itu adalah kita akan diarahkan untuk memaknai apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Contohnya di sini. Billy really made a big mistake this time. Kemudian yang pembicara kedua, seorang perempuan, menjawab, yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Jadi nanti dalam soal yang akan muncul adalah ini, pilihan jawabannya. Kemudian on the recording, di audionya kita akan mendengarkan ini. Nah, fokus on the second line. Yang perempuan atau pembicara kedua akan bilang, yes, he forgot. Ya, yes, he forgot. Berarti dari pilihan A sampai D yang maknanya sama
adalah D. Forgot itu kan did not remember, ya kan? Tidak ingat. Ini jawabannya. Sekalipun kita kok nggak dengar, tidak dengar apa yang diucapkan oleh pembicara kedua, kita cari saja kalimat-kalimat. Nanti di skill yang berikutnya ada kita disuruh menghindari bunyi yang sama. Di recording kita dengar mistake ya. Mistake itu kan ada di pilihan A, jangan dipilih. Yang B, oh sudah diucapkan, ada forgot di audio, jangan dipilih juga. Kemudian yang C, ada kata paper, ya kan, kemudian ada kata turn, itu kan sama dengan apa yang diucapkan oleh pembicara kedua, bunyinya sama, berarti kalau bisa dihindari, otomatis kita bisa memilih jawaban. Kita coba dengarkan ya untuk audio, untuk mengerjakan exercise 1, halaman 9 itu di atas. Saya contohkan ada 2 nomor, kolom yang kiri, jawaban A, B, C, D yang ada di kolom kiri berarti nomor 1, kemudian jawaban yang ada di kolom kanan itu sebagai nomor 2. Kita coba dengarkan ya. Listening Part A. TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Ya, itu contoh soal listening part A untuk exercise 1, page 9 on your book. Silakan dibuka, silakan coba jawaban yang betul itu apa. Ya. Kita lanjut ke skill yang berikutnya. Mohon maaf ya, ini suaranya agak ini karena suara dari jalan raya ternyata bisa masuk. Ya. Strategi yang satu fokus on the second line ya tadi saya sampaikan bahwa kita fokus saja di apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Ya, ya. Skill 2, choose answers with synonyms. Jadi jawaban betul biasanya memang berupa kata lain tapi yang maknanya sama. Kita contohkan dalam ini soalnya. Pilihannya ada A, B, C, D, itu yang akan muncul di lembar soal. Kemudian di audio nanti kita akan mendengar percakapan antara woman and man. Dan narator akan bertanya, what does the man say about Barbara? Jadi, why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real agency. Nah, karena yang diminta adalah apa yang dikatakan oleh the man, ya kita disuruh mencari makna atau statement yang maknanya sama dengan ini. Dari pilihan yang ada, otomatis jawaban B adalah jawaban paling betul, karena started working itu sama artinya dengan began new job. Kalau pilihan E, sekalipun kita nggak tahu maknanya, di audio kita sudah mendengar ada kata work gitu ya, real, itu kan bunyi yang sama, hindari untuk memilih jawaban ini. Kemudian yang C, she just bought some real estate, sama juga ada kata real gitu. Kemudian yang D, she just bought a real, apalagi ini ada agency dan lain sebagainya. Jadi kita pilih saja yang B. Kita coba kerjakan exercise untuk skill 2 ya.
halaman 10 di bukunya, silakan dibuka bagian atas itu. Jadi pilihan jawaban A sampai D di kolom sebelah kiri berarti nomor 1. Kalau yang kolom kanan berarti nomor 2. Kita coba dengarkan audionya ya. Silakan dipilih jawaban yang menurut teman-teman paling tepat. TOEFL Exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Ya, itu untuk exercise 2. Kita lanjut skill yang berikutnya ya. Avoid similar sound. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa kalau sebisa mungkin kita menghindari pilihan yang ada kata-kata dengan bunyi sama seperti yang kita dengarkan di audio. Karena sebetulnya kata-kata yang bunyinya sama dengan yang ada di audio itu adalah sebuah pengecoh atau distractor. Jadi pengecoh itu sebisa mungkin jangan dipilih. Contohnya di soal, jawabannya A, B, C, D, ini akan muncul di textbook. Kemudian yang akan kita dengarkan adalah, why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the man say about Barbara? Nah, he was searching for new apartment. Kalau di pilihan ada kata department, sama. Kemudian ada kata research, itu sama, hampir sama dengan searching. Kemudian appointment, itu sama dengan apartment. Kemudian at church, hampir sama dengan search. Jadi dari pilihan A, B, C yang bunyinya paling beda dengan yang ada di audio adalah yang B. Berarti pilihan jawabannya adalah pilihan B. Ya, kita coba dengarkan contohnya. Untuk audio exercise 3 ada di bukunya, silakan dibuka halaman 11 di bagian atas. Kolom kiri nomor 1, kolom kanan nomor 2. TOEFL Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Ya, itu contoh audio untuk skill 3, exercise 3, avoid similar sound. Kita lanjut ke skill berikutnya supaya cepat. Yang skill 4 adalah kita suruh menyimpulkan who and where. Jadi dalam soal TOEFL itu nanti percakapan dua orang itu kita disuruh menyimpulkan siapa kira-kira pembicara yang sedang ngobrol gitu ya. Kemudian kita disuruh juga menyimpulkan di mana kira-kira percakapan itu terjadi. Jadi sambil sebelum mendengarkan sebisa mungkin kita melirik pilihan jawaban yang ada di soal berikutnya.
Kalau sekiranya kok pilihannya terkait dengan orang, berarti nanti ditanya siapa. Tapi kalau terkait dengan tempat, berarti kita akan ditanya di mana percakapan itu terjadi. Ini contohnya, ketika misalnya ada pilihan ya, pilihan jawaban seperti ini, newspaper editor, police officer, a teacher, student. Berarti kan kita bisa menyimpulkan kan, dari melihat jawaban ini kita bisa menyimpulkan nanti kira-kira akan ditanya tentang apa. Oh siapa kemungkinan. Nah, kita fokus saja nanti. Kira-kira siapa yang terlibat dalam percakapan ini. Karena ini tidak akan tertuliskan, berarti kan kita hanya mendengarkan. Kalau kita mendengar, can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? Kemudian yang pembicara kedua bilang, you missed one homework assignment and a quiz. Nah, dari situ kan kita bisa menyimpulkan, oh berarti pembicara pertama ini siswa, pembicara kedua berarti guru, gitu ya. Berarti ketika jawabannya siapa, who is the man, berarti kita langsung bisa menyimpulkan bahwa laki-laki itu kemungkinan besar adalah guru. Sama juga pertanyaan terkait dengan where. Di soal akan muncul jawaban-jawaban seperti ini. In an accounting class, in a bank. Dari sini kan kita bisa menyimpulkan nanti pertanyaannya terkait dengan di mana. Ya, kita fokus kira-kira percakapan itu terjadi di mana. Kata kuncinya adalah ada kata what type of account would you like? A checking or savings account. Oh, berarti ini terkait dengan pembukaan rekening. Berarti kemungkinan besar jawabannya adalah di bank. Ya, kita coba buka audio untuk exercise 4 ya. Di buku silakan dibuka halaman 13. TOEFL Exercise 4. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You will have to draw conclusions about who, what, and where. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? But you see, the people I'm staying with are taking me out for the day. There are also certain remarks leading up to an invitation. What are you doing next Monday? Well, let me... Number 2. Are you doing anything... This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. special as far as I know. Who is the man? Can I come and fetch you about 8:30 then? I'll pick you up at... Ya, itu contoh exercise 4. Kita lanjut ke exercise 5. Ya, skill untuk exercise 5 yaitu kita diminta untuk menentukan siapa atau apa tapi dalam pola kalimat yang berbeda. Misalkan audionya berbentuk aktif, kemungkinan besar nanti ada pertanyaan terkait dengan kita suruh memilih bentuk lain dari apa yang diucapkan oleh pembicara kedua, tapi dalam bentuk negatif, dalam bentuk pasif, Contoh, di soal akan muncul pilihan jawaban seperti ini. Kemudian di audio kita mendengarkan, is that a new chair? Pembicara kedua bilang, yes, we just bought it last week. Ini kan bentuk aktif ya. Kita baru saja membelinya minggu lalu. What does the woman mean? Bisa saja nanti pilihan jawabannya adalah yang maknanya sama, walaupun pola kalimatnya berbeda, strukturnya. Jadi, she brought the chair with her. Ada kata brought, ada bunyi brought. Hindari jawaban itu. The chair was lost for a week. Bunyinya ini hampir sama kan dengan bunyi pembicara kedua. Kemudian the chair was purchased recently. Kemudian she bought the last chair from the store.
Ini juga hampir sama. Ada kata about juga, berarti hindari. Nah, kebetulan jawaban yang berbeda bunyi adalah yang C. Dan secara pola kalimat dia berbentuk pasif. Jadi audionya aktif, dan jawabannya berbentuk pasif. Kursi itu baru dibeli. Gitu ya. Kita coba kerjakan audionya, dengarkan audionya. Untuk exercise 5, silakan dibuka halaman 14. You could go by bus or train. Conversation. TOEFL Exercise 5. How he can In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, as a matter of fact, and then choose the best answer to the question. concert. You should be particularly careful of passives. You might try the hand Number 1. at the festival hall. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Discuss what to do next. Let's stop in here for a cup of coffee. Well, I'd love to, but as a matter of fact, I'm really tired. No, I see. Well, in that case, I suggest we take a taxi straight. Number 2. Thank you. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? When you do not wish to put people to trouble. Let me help you with that bag. Oh, no. Itu contoh exercise 5 nomor 1 dan 2, silakan nanti dikerjakan. Untuk skill-skills yang berikutnya saya tidak akan perdengarkan audionya lewat video ini, jadi nanti teman-teman bisa silakan praktis sendiri ya. Kemarin sudah saya kirimkan audionya untuk masing-masing exercise. Jadi kita hari ini akan lanjutkan ke skill yang berikutnya, tapi ini pun juga sebetulnya sudah ada semua di buku ya, di buku atau modul punya teman-teman. Nanti silakan dibuka, diikuti supaya kita lebih paham lagi. Berikutnya skill 6, who and what with multiple nouns. Maksudnya bisa saja dalam kalimat itu kita mendengar ada subjek seolah-olah ya, subjek itu lebih dari satu. Contoh di audio yang ini ada, do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Jadi ada subjek I, Mara, Robert. Jadi seolah-olah ada 3 noun yang berfungsi sebagai subjek. Maksudnya subjek kalimat itu ya, pelaku kegiatan. Padahal sebetulnya yang diminta adalah what does the woman say about the band? Nah, kan di band ini kan ada anggota baru ya, anggota baru yang menggantikan Robert. Tadinya Robert cuman digantikan oleh Mara. Nah, ketika dalam pilihannya ada A sampai D, yang maknanya paling mendekati kalimat dari pembicara kedua adalah Mara took Robert's place. Jadi Mara menggantikan posisi Robert dalam band. Jadi hati-hati, fokus di siapa yang melakukan kegiatan. Gitu. Jadi tidak semua, misalnya nama orang dalam kalimat itu merupakan subjeknya. Jadi fokus ke siapa yang melakukan apa. Jadi fokus on which noun does what. Siapa yang melakukan apa. Ya. Jadi untuk yang audionya silakan dibuka sendiri. Skill 7, negative expression. The most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement in opposite meaning. Contohnya, kita mendengarkan audio berbunyi bagaimana mereka pergi ke rumah nenek mereka dengan secepat itu. Maksudnya only 5 hours, kan berarti cepat ya. Kemudian they did not atau they didn't drive slowly on the trip to Maine. Jadi pembicara kedua mengucapkan bahwa mereka mengendarai mobilnya itu dengan tidak pelan-pelan. Berarti kan dengan cepat ya. Jadi pilihannya tentu saja yang berlawanan dengan ini.
berlawanan dengan negatif di sini, berarti nanti bentuk jawabannya adalah yang kalimat positif tapi maknanya sama. They didn't drive slowly, sama artinya dengan they drove rather quickly. Gitu ya. Kalau pilihan B kan ada kata slowly. Jadi hampir sama dengan yang diucapkan oleh, bukan hampir sama, tapi malah sama. Jadi hindari itu. Dan seterusnya. Jadi intinya, sebagian besar pertanyaan-pertanyaan yang ada di part A itu adalah bentuk lain dari apa yang diucapkan oleh pembicara kedua. Bentuk lainnya bisa tadi, negatif menjadi positif, aktif menjadi pasif, kemudian sinonim, dan lain sebagainya. Itu skill 7. Skill 8. Double negative expression. Maksudnya double itu ekspresi negatifnya itu ada 2 dalam satu kalimat. Berarti kan justru dia maknanya adalah kebalikannya ya. Saya contohkan di sini. He didn't like unclean office. Didn't itu kan sudah negatif. Unclean, tidak bersih kan juga negatif juga. Berarti sebetulnya kan dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti kan dia sebetulnya sukanya yang bersih. Kalimat ini bermakna he liked clean office. Contoh kalimat kedua, Jane didn't like the movie. Neither did Mark. Jane tidak suka film itu. Begitupun Mark. Neither did itu artinya sama dengan begitu juga, begitupun. Begitupun karena di depan tidak suka negatif, berarti begitupunnya pun negatif juga. Berarti Mark tidak suka juga. Berarti kalimat ini bermakna Jane and Mark did not like the movie. Dua-duanya sama-sama tidak suka. Ini ketika di soalnya akan berbunyi begini. Misalnya kita mendengarkan audio, I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible. Impossible kan tidak mungkin. Isn't juga tidak mungkin. Kan berarti mungkin maknanya. Ya kan? Kalau mungkin berarti pilihan yang paling tepat adalah the concert might take place. Ya. Nanti yang akan muncul tulisannya kan yang ini. Kalau yang ini kan kita hanya dengarkan. Berarti kita lihat dulu jawaban ini, baru kita dengarkan. Nanti kita menyimpulkan bunyi dari statement pembicara kedua itu. Berikutnya almost negative expressions. Almost itu hampir artinya. Almost none itu berarti hampir tidak ada. Jadi hardly, barely, scarcely, only. Sedikit atau hampir. Kalau ini almost never itu berarti jarang. Rarely, seldom. Dari kalimat were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Barely enough money. Berarti sedikit, dia hanya punya sedikit. Nah, ketika punya sedikit, ketika ketemu dengan jawaban-jawabannya seperti ini, I had plenty of money. Berarti kan banyak. He didn't have enough money for the bill. Dia tidak punya uang. Sebenarnya dia punya, tapi hanya sedikit. Kemudian he paid the bill but has no money left. Dia membayar tagihannya itu, tapi setelah itu dia tidak punya uang lagi. Kemudian he was unable to pay the bill. Dia tidak mampu membayar tagihan. Berarti kan yang maknanya paling betul kan yang C ya. Itu skill 9. Sekarang skill 10, negative with comparative. Maksudnya ada kalimat berbentuk negatif, tapi di kalimat itu juga ada pola komparatif perbandingan. No one is more beautiful than she is. Tidak ada seorang pun yang lebih cantik daripada dia. Berarti kan sebetulnya dia paling cantik kan? Makanya kalimat negative with comparison di sini, no one is more beautiful than she is, artinya adalah dia yang paling cantik.
Kemudian he couldn't be happier. Dia belum pernah lebih bahagia dari sekarang. Berarti sekarang paling bahagia kan? Nah, makanya kalimat ini bermakna he is extremely happy. Dia sangat bahagia. Nah, kalau kita mendengar ada di audio, no one is more intelligent than she is. Tidak ada seorang pun yang lebih pintar daripada dia. Berarti kan dia sebetulnya paling pintar. Ya kan? Kita tinggal lihat nih jawaban yang maknanya sama itu yang mana. She's not very smart. Dia tidak begitu pandai. Salah ya. He is smarter than she is. Ada laki-laki yang lebih pintar dari dia. Salah juga. Kemudian other students are smarter than she is. Siswa yang lainnya itu lebih pandai daripada dia. Ataukah yang D? She is the smartest student in the class. Nah, karena dia paling, ya otomatis yang maknanya sama adalah yang D. Lanjut. Skill 11. Expressions of agreement. Nah, tadi di awal saya sudah contohkan. Ada kata I'll say. I'll say itu bentuk ungkapan bahwa kita setuju. Selain I'll say, ada so do I, me too, isn't it? And then you can say that again. Itu artinya sama dengan aku setuju. Aku sependapat dengan kamu. Ya, jadi artinya itu sependapat setuju. Negative expressions of agreement. Kalau kita tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh pembicara pertama, kita bisa bilang neither do I. Atau I don't either. Jadi ketika ada so do I dan lain sebagainya itu berarti kita setuju sekata. Kalau ada kata neither do I don't either, berarti saya tidak setuju. Contoh ada percakapan I thought that the meal was overpriced. Saya pikir makanannya terlalu mahal gitu ya. Kemudian pembicara kedua bilang me too. Aku juga sependapat sama kamu. Nah, artinya, what does the woman mean? Apa nih yang maksud dari si perempuan itu? Kita tinggal cocokkan pilihan yang maksudnya sama adalah she has the same opinion of the meal as the man. Kalau there were too many spices in the meal. Ada spices, ada prices itu hampir sama ya. Secara bunyi loh kalau kita tidak merujuk ke makna. Tapi secara bunyi hampir sama, jangan dipilih. She wants to share the man's meal. Meal juga sudah diucapkan, jangan dipilih. The price of the meal was great. The price ada meal sama bunyi. Ya, secara bunyi saja ini sudah bukanlah pilihan jawaban yang betul, jangan dipilih. Secara makna yang sama dengan kalimat me too adalah she has the same opinion of the meal as the man. Yang poin B atau pilihan B. Yang berikutnya expressions of uncertainty, jadi ketidakpastian dan saran. Expressions of uncertainty bisa berwujud isn't it? Misalkan the meal is too hot, isn't it? Makanan ini terlalu panas atau terlalu spicy, mungkin pedas gitu ya. Makanan ini terlalu pedas bukan? Nah, kata isn't it itu artinya begitu. Kemudian as far as I know, as far as I can tell, itu artinya sama dengan bahwa kita tidak yakin dengan apa yang kita ucapkan. Atau bahkan kita tidak yakin dengan apa yang orang lain ucapkan. Dan kalau yang suggestions, saran bisa berbentuk why not, why not. Kemudian, why don't you go to the library? Kenapa kamu nggak pergi ke perpus saja? Atau let's go to the library. Itu juga bentuk saran. Misalnya contoh di audio kita dengar, I haven't talked with my parents in a while. Why don't you call them now? Kenapa kamu tidak menelponnya sekarang? Itu kan bentuk saran ya. What does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh si perempuan? Kita tinggal pilih yang maknanya sama dengan why don't you call them? Calling of his visit, calling for his
berarti tidak ya, ada kata call juga secara bunyi. Kemudian talking about his parents, ini ada kata parents juga. Kemudian calling his parents in while, ada kata while. Kemudian why don't you call them now, berarti kan menyarankan untuk menelpon, berarti phoning his family. Jadi jawabannya adalah D. Next, emphatic expressions of surprise. Surprise itu kaget. Kaget itu maknanya kita tidak percaya. Jadi apa yang terjadi itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Contoh dalam audio, did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Then what does the man thought? Apa yang ada dalam pikiran laki-laki, si laki-laki itu, kok dia sampai bertanya begitu? Berarti kan dia tidak percaya bahwa Paul ini mengendarai Mustang. Berarti kalau secara makna dari pilihan yang ada, laki-laki itu berpikir bahwa seharusnya Paul would not get a new car. Padahal yang terjadi adalah dia punya mobil baru. Ya, pilihannya D. Yang skill 14 ada wishes. Wishes itu harapan. Harapan jadi dia bertentangan dengan kondisi real. Kondisi real itu tidak sesuai dengan harapan dia. Contohnya dalam audio, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could. Saya sungguh berharap saya bisa. Berarti kan kenyataannya saya tidak bisa ya. Nah, kita cari yang maknanya hampir sama. I really wish I could. Berarti realnya saya tidak bisa. Berarti yang betul adalah B. He is unable to go on the trip. Kalau maybe he will go with the others, kan tidak sesuai karena kenyataannya, karena harapannya kan I wish I could. Berarti kenyataannya kan tidak bisa. Kemudian he's happy to be going on the trip. Ini kan berarti dia jalan-jalan. Pada sebetulnya kan dia tidak bisa. Kemudian he's going on the trip. Ini juga sama. Tiga-tiganya ini kemungkinannya dia pergi. Padahal sebetulnya dia tidak bisa pergi. Yang B jawabannya. Untrue condition. Ini sama dengan wishes juga. Jadi the opposite of the conditions is true. Dalam contoh, kita mendengarkan audio berbunyi, do you think that you'll be able to go on the party? If I had time, kalau saya punya waktu, saya akan pergi. Berarti kondisi realnya kan dia tidak punya waktu. Kalau dia tidak punya waktu, berarti dia tidak pergi. Nah, kalimat yang maknanya sama dengan itu, kalau dia punya waktu, dia if I had, berarti karena dia tidak punya waktu ya. Makanya it's impossible to go. Dia tidak mungkin pergi karena realnya dia tidak punya waktu. Dia hanya berharap dia punya waktu. Ya. Skill 16, 2 and 3 part verbs. Seperti yang tadi saya contohkan di awal, ada called off, call up, call on, sama-sama call, tapi ketika dia sudah bertemu dengan preposition of, on, up, itu maknanya beda. Ini yang memang harus kita familiar gitu, terbiasa dengan kata-kata atau bahasa Inggris. Gitu, ya. Jadi misalnya a verb in one or two particles, itu nanti maknanya sudah akan beda. Dalam contoh audio, what time does the meeting start? Did you hear that it was called off by the director? Called off ini artinya dibatalkan. Makanya kalau pilihannya ya D, cancel. Nah, ini memang harus hafal, bukan hafal sih, tapi terbiasa dengan kosakata bahasa Inggris. Lanjut, skill 17.
Idiom. Idiom itu ungkapan. Ungkapan itu biasanya maknanya itu tidak sesuai dengan makna dari kata-kata yang diucapkan. Jadi one situation in life but are applied to many different areas of life. Ini secara makna kita terapkan dalam audio, insya Allah lebih mudah dipahami. Contoh, dalam audio kita dengarkan Tom is full-time student and is holding down a full-time job. Tom itu adalah seorang siswa atau mahasiswa, tapi di sisi lain dia juga mengerjakan atau memiliki pekerjaan penuh waktu. He's really burning the candle at both ends. Dia sungguh-sungguh membakar lilin dari dua sisi. Kalau mau dimaknai secara arti kata ya, tapi burning the candle at both ends, burning the candle at both ends itu artinya adalah dia betul-betul sibuk gitu, mengerjakan banyak sekali hal dalam waktu yang bersamaan. Makanya kalau disuruh memilih pilihan A, B, C, D yang maknanya sama dengan idiom burning the candle at both ends adalah dia terlalu sibuk atau terlalu banyak kerjaan. Jadi pilihannya adalah C. Oke, itu untuk yang part A. Nanti silakan dipahami satu persatu secara pelan-pelan, kemudian dipraktekkan lagi, diulang, insya Allah paham ya. Kemudian untuk listening part B dan part C, secara strategis sebetulnya sama, gitu ya. Memang beda tipikal soal conversation dengan talk saja, tapi secara tips sama. Kita akan bahas yang part B dulu. Part B itu long conversations are found in part B. Jadi percakapannya lebih panjang dibandingkan yang part A. Nah, percakapan panjang itu satu percakapan nanti diikuti oleh 4 pertanyaan. Jadi audionya diputar dulu, percakapannya sampai selesai, baru nanti narator menyebutkan soal nomor 31. Sudah, terus dijawab, baru soal nomor 32. Misalkan begitu. Jadi akan seperti itu polanya. Dari 2 long conversations itu, pertanyaannya totalnya ada sekitar 7 sampai 9. Kemudian jadi masing-masing percakapan panjang itu diikuti sekitar 4 sampai 5 pertanyaan. Pilihan ganda. Jadi setelah mendengarkan percakapan ya sebisa mungkin langsung menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan oleh narator. Memilih salah satu pilihan yang paling tepat. Ini contoh, nanti di lembar soal hanya akan muncul sama. Misalnya nomor 31, a professor yang A, B, C, D, a professor, an office worker, dan seterusnya. Nomor 32, nomor 34, 33, 34. Hanya akan muncul pilihan jawaban seperti ini. Nah, setelah nanti audionya diputar, narator akan menyebutkan pertanyaan nomor 31. Who is the man? Number 32. When does the man come to see Professor Danton? Nah, begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan oleh narator satu persatu setelah audio yang panjang ini diputar. Ya, setelah ini diputar. Jadi nanti akan ada percakapan antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak sependek yang part A. Dia akan perempuan dan laki-lakinya ini akan memiliki kesempatan bicara lebih dari satu kali ucap, gitu ya. Nah ini nanti narator di awal akan bilang questions 1 through 4. Nah ini listen to conversation between a professor and a student. Ini silahkan betul-betul diperhatikan karena baris satu atau kalimat awal, kalimat pertama itu akan menjadi kunci berisi ide pokok yang minimal kita tahu percakapan ini secara garis besar akan membahas tentang apa. Gitu ya. Ya, tahapannya ketika mengerjakan part B
kira-kira begitu. Topik atau ide yang akan dibahas dalam percakapan itu apa. Jadi kita pikirkan dari awal. Kemudian anticipate the questions for each of the group of the answers. Dengan kita tadi melihat jawaban-jawaban masing-masing nomor, kita akan bisa memprediksi pertanyaannya itu terkait apa. Nah, kalau dalam part A yang menjadi fokus adalah pembicara kedua, justru yang part B dan part C, kita harus fokus betul-betul mendengarkan the first line of the conversation. Jadi perhatikan betul kata pertama, kalimat pertama yang diucapkan dalam audio itu. Ya, kemudian kita juga diarahkan untuk menyimpulkan nih, siapa yang bicara, di mana, kapan, apa yang dibicarakan. Nah, kita minimal harus berpikir ke arah sana. Setelah itu, semua jawaban itu biasanya didapatkan dari audio secara urutan. Misalnya nomor 31, kemungkinan besar jawabannya ada di bagian awal percakapan. Nomor 4 atau 34 biasanya di akhir percakapan. Jadi secara urut seperti itu. Kemudian never leave any answers blank. Sama seperti yang lainnya, jangan pernah meninggalkan jawaban kosong. Kemudian after finishing a question, look ahead to the answers to the next question. Seperti biasa, kita disuruh melirik pilihan jawaban pertanyaan nomor berikutnya, supaya kita bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaannya akan terkait apa. Strateginya, untuk yang part B, long conversation, ya, anticipate the topics. Jadi ketika kita mendengarkan, langsung berpikir nih, melihat kalimat awal itu berbunyi tentang apa. Dengan begitu kita bisa minimal mendapat topiknya apa. Nah, sebelum kita betul-betul mendengarkan audio, minimal kita sudah melirik tuh jawaban-jawaban di masing-masing soal. Ya kan? Setelah kita melirik, sebelum kita mendengarkan, minimal kita akan antisipasi topik atau pertanyaannya tentang apa. Skill yang berikutnya, anticipate the questions. Nah, tadi kalau kita sudah melirik jawabannya, kita mulai suruh berangan-angan atau berpikir kira-kira dari jawaban pilihan A, B, C, D ini nanti akan muncul pertanyaan tentang apa. Bisa who, bisa what, bisa when, bisa how long, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah ketika kita mendengarkan, kalau tadi kan persiapan sebelum mendengarkan, jadi disuruh melirik jawaban sama mengantisipasi pertanyaannya apa. Ketika mendengarkan, kita diminta untuk determine the topic. Langsung kita melihat ke kalimat yang pertama tadi. Think about the topic, focus on the first one or two sentences. Kita suruh mendengarkan apa yang diucapkan oleh narator di awal percakapan. Kemudian draw conclusion about who, what, when, where. Yaitu tadi kita suruh menyimpulkan siapa yang bicara, di mana percakapan itu terjadi, kapan, apa yang dibahas. Kemudian skill yang berikutnya adalah listen for answers in order. Ada dua hal yang bisa dilakukan dalam menentukan jawaban yang atau dalam mendengarkan audio. Yang pertama, focus on listening to the conversation and ignore the answers. Jadi kita betul-betul pada saat mendengarkan ya, tidak usah sambil melihat jawaban, tapi betul-betul fokus 100% mendengarkan audio. Atau kita bisa sambil melihat pilihan jawaban sambil mendengarkan audio. Kalau saya pribadi lebih pilihan yang pertama. Jadi betul-betul fokus 100% mendengarkan audio. Tapi ini kembali lagi ke masing-masing test taker ya. Metode yang paling nyaman buat diri dia itu seperti apa. Ya, itu yang part B. Sekarang part C. Part C sama persis secara strategi dengan yang part B. Bedanya ya tadi, kalau part B itu percakapan panjang, kalau part C itu berupa ceramah, jadi monolog ya. Monolog
monolog dari seorang profesor, misalkan menjelaskan materi tentang A. Nah, dalam part C ini akan ada tiga ceramah, 3 monolog, yang masing-masing diikuti sekitar 4-5 pertanyaan terkait dengan ceramah tersebut. Masing-masing ceramah itu bahasannya atau topiknya yaitu terkait dengan hal-hal yang sifatnya akademik gitu, terkait dengan perkuliahan di sebuah perguruan tinggi di Amerika. Kemudian ya satu monolog akan diikuti 4-5 pertanyaan, kurang lebih ya. Nah, setelah mendengarkan, setelah narator mengucapkan pertanyaannya, langsung saja pilih dan sebisa mungkin jangan membuang-buang waktu karena waktu maksimal hanya 12 detik. Ini contoh soalnya sama seperti tadi. Akan muncul hanya jawabannya di lembar soal. Nah, dari melirik jawaban-jawaban ini, kita harapannya bisa mengantisipasi pertanyaannya akan berupa tentang apa. Gitu ya. Nah, ini contoh audio monolog yang disampaikan dalam perkuliahan. Misalnya. Terus nanti jawabannya semuanya bersumber dari sini. Procedure-nya sama. The topic of the talk akan berada di awal-awal kalimat. Jadi kita diminta suruh mengantisipasi pertanyaan, mengantisipasi topik ketika kita sebelum mulai mendengarkan. Kemudian diminta untuk fokus di first line of the talk, menyimpulkan siapa, kapan, di mana. Jawabannya juga akan didapatkan secara urut biasanya. Terus jangan pernah kosongkan jawaban. Kemudian berikan waktu bagi kita untuk bisa melirik jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah selesai mengerjakan pertanyaan sebelumnya. Strateginya sama, kita suruh mengantisipasi topik, mengantisipasi pertanyaan sebelum kita mulai mendengarkan audio. Kemudian menentukan topik pada saat kita mendengarkan audio, menyimpulkan who, when, where, what, dan lain sebagainya. Kemudian tadi metode yang bisa dilakukan adalah dengan cara fokus ke listening, fokus ke audio tanpa melihat pilihan jawaban, atau bisa sambil melihat pilihan jawaban sambil mendengarkan audio. Jadi mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf ini memang panjang sekali, tapi nggak apa-apa ya, karena 2 sesi kita harus menghabiskan materi terkait dengan listening ini. Silakan dipahami dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Kemudian untuk exercise audionya kan sudah saya kirimkan. Silakan bisa untuk latihan ya. So thank you so much teman-teman sudah bergabung. Let's say alhamdulillah to end this sessions. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup ya pertemuan hari ini. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.